Maaf ya Zafi, hari ini kita bisa bermain sebentar saja, ucap Lian. Tidak apa-apa, ini kan masalah penting. Kau harus menghadirinya, balas Zafi. Lian menatap Zafi dengan lekat sebelum menghela nafas. Padahal dia sangat ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan Zafi setelah hari-hari berat yang mereka lewati. Namun semua itu harus pupus karena Lian mendapatkan panggilan resmi dari kepala keluarga Handoko, yaitu ibunya, agar dia kembali ke mansion Handoko. Mereka bilang ada hal penting yang harus dibahas, sehingga semua anggota keluarga harus hadir. Tapi aku sangat ingin menghabiskan waktu denganmu lebih lama lagi, Lian cemberut. Kita bisa menghabiskan waktu lain kali, jangan lupa. Kita bisa bertemu hampir setiap hari. Sedangkan kau dan keluargamu tidak sering bertemu karena kalian tinggal berpisah. Begitu pula denganku, jika aku jadi dirimu, aku pasti akan memilih pergi menemui keluargaku. Bukan karena aku tidak menyayangimu, tapi karena sangat sulit untuk bertemu mereka di situasi seperti ini, ujar Zafi. Kok benar Zafi? Bisa-bisanya aku tidak memikirkan hal itu. Mungkin karena setiap hari Lian harus bertukar pesan dengan setiap anggota keluarganya yang rempong itu. Sebuah mobil mendekat dan berhenti di sebelah mereka. Pintu bagian pengemudi terbuka. Seorang pria keluar dari sana. Dia langsung menunduk pelan untuk memberikan hormat kepada Lian dan Zafi. Apakah kau orang yang dikirim oleh Bibi Patricia? Tanya Zafi. Benar, saya dikirim langsung oleh Nyonya Handoko untuk menjemput Nona Handoko, jawabnya. Dia juga menunjukkan sebuah lencana seperti pin yang berbentuk bulat kecil yang ditempel pada jasnya. Pin tersebut memiliki lambang keluarga Handoko yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang telah dipercayai oleh pemimpin keluarga tersebut. Pria itu membukakan pintu bagian penumpang untuk Lian. Masuklah, ujar Zafi. Lian mengganggu sebelum masuk ke dalam mobil. Dia menatap Zafi dari jendela mobil yang terbuka. Aku akan pergi sekarang, ujar Lian. Sampai jumpa besok di sekolah. Itu pun kalau kau berangkat sekolah besok, ujar Zafi. Tentu saja aku akan berangkat sekolah. Lian cemberut. Hati-hati di jalan. Zafi menepuk kepala Lian. Dia menatap pengemudi yang belum masuk ke dalam mobil. Zafi memberikan isyarat melalui mata yang langsung diterima oleh pengemudi. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Muda Aguero. Saya akan menjaga Nona dengan baik dan memastikan Nona tiba di tempat tujuan. Anda juga tidak perlu khawatir jika penjagaan kurang. Anda bisa lihat 10 mobil lain yang bersiap menjaga Nona. Pengemudi melirik 10 mobil yang berhenti di belakang mereka. Baiklah, apapun itu jaga Lian dengan baik, perintah Zafi. Serahkan saja kepada saya, Tuan Muda Aguero. Pengemudi mengangguk sebelum memasuki mobil. Aku pergi dulu, Zafi. Lian melambaikan tangannya kepada Zafi. Hati-hati, ucap Zafi sembari melambaikan tangan. Setelah Lian dan mobil yang mengikutinya pergi menjauh, Zafi mencari taksi untuk pergi kembali ke rumah. Sebelum tiba di rumah, Zafi mampir ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli beberapa cemilan dan juga es krim. Ini karena Zeva yang tadi mengatakan membeli es krim dengan Kenzo membuatnya sangat ingin membeli es krim. Setelahnya, Zafi kembali ke rumahnya. Namun, Zafi terheran saat lampu di rumah itu belum menyala. Padahal Zafi menerima pesan dari Zeva kalau gadis itu sudah kembali ke rumah. Tiba-tiba perasaan Zafi jadi tidak enak. Zeva tidak apa-apa kan? Zafi mencoba membuka pintu yang terkunci. Zafi mengambil kunci miliknya, lalu memasukkannya ke lubang kunci. Kemudian membuka pintu. Di dalam sana sangatlah gelap. Zafi hanya bisa melihat kegelapan di seluruh matanya. Kemudian Zafi bisa melihat sedikit bayangan dating. Namun tak ada suara langkah kaki. Zafi meraih sebuah sapu yang mereka letakkan di sudut pintu. Zafi pelan-pelan menutup pintu, lalu bersiap memukul siapapun yang mendekat. Namun sebelum Zafi mengayunkan sapu, lampu ruangan lebih dulu menyala. Wah! Zafi berteriak kuat saat melihat pemandangan di depannya.
Bukan hanya dirinya, namun Zeva yang berdiri di depan Zafi juga ikut berteriak. Benar, yang menyalakan lampu serta orang yang mendekati itu adalah Zeva. Kenapa kau berteriak? Kau membuatku terkejut saja, ujar Zeva. Bagaimana bisa aku tidak berteriak jika penampilanmu seperti ini? Jawab Zafi. Penampilanku? Memangnya ada apa dengan penampilanku? Tanya Zeva tidak mengerti. Kamu memang pura-pura tidak mengerti atau apa? Zafi kesal. Oh, baiklah, aku hampir lupa. Zeva mengoles masker yang saat ini telah mengering di wajahnya. Sampai di rumah tadi, Zeva langsung mengoleskan masker, namun dia ketiduran. Bisa-bisa kulitku malah rusak karena kelamaan pakai masker. Zeva langsung pergi ke kamar mandi. Lalu kenapa kau matikan lampu? Tanya Zafi. Tadi aku sudah menyalakannya, tapi aku mematikannya lagi karena aku sedang melatih diriku. Jawab Zeva dari kamar mandi. Melatih diri seperti apa? Zafi duduk di sofa, kemudian menyalakan televisi. Zafi membuka tutup es krim yang ia beli tadi. Aku sedang berlatih berjalan di tengah kegelapan, sekalian merasakan sesuatu di tengah kesunyian. Tapi aku malah ketiduran. Zeva keluar dari kamar mandi dengan wajah yang basah. Apa kau melangkah dengan hati-hati? Aku tidak bisa mendengar suara langkah kakimu tadi, tanya Zafi. Iya, aku melakukannya. Aku terbangun karena suara pintu yang ditarik paksa. Aku berpikir itu adalah musuh karena kesadaranku masih belum kembali sempurna. Makanya aku jalan pelan-pelan seperti itu. Zeva duduk di sebelah Zafi. Dia mengambil beberapa tisu di atas meja, kemudian mengelap wajahnya menggunakan itu. Keren, kau bisa berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi bayanganmu masih kelihatan, ujar Zafi. Bagaimana bisa aku mengendalikan bayangan? Zeva menatap Zafi dengan datar. Siapa tahu kau bisa. Zafi mengedikan bahu. Tapi kenapa kau ada di sini? Bukannya kau bilang kau akan pergi berkencan dengan Lian dan menginap di apartemennya? Apa Luna tidak jadi pindah kamar? Tanya Zeva. Bukan begitu, kami hanya sempat jalan-jalan sebentar karena Lian mendapatkan panggilan dari Bibi Patricia. Katanya ada masalah keluarga penting dan Lian harus hadir ke sana, jawab Zafi. Masalah keluarga penting? Apa itu kira-kira ya? Pikir Zeva, entahlah apapun itu, aku berharap bukan masalah yang besar yang menyebabkan perang atau keburukan lain. Aku sedikit lelah sekarang. Lalu di mana Kenzo? Kukira kalian akan pergi jalan-jalan sebentar atau dia akan berada di tempat ini sampai larut malam, tanya Zafi. Aku menyiapkan sedikit kejutan untuknya, jawab Zeva. Kejutan apa? Zafi mengerutkan dahi. Stalker yang mengikutiku sudah kutangkap, ujar Zeva. Benarkah? Kau menangkap pria dengan hoodie hitam itu? Tanya Zafi. Kau bocah bodoh. Pria dengan hoodie hitam itu bukanlah pelakunya. Sebaliknya, dia mencoba memberitahumu kalau aku sedang diikuti. Si stalker yang sebenarnya adalah pria yang kita bantu untuk pergi ke rumah sakit. Kau ingat kan? Dia sempat terjatuh ke arahku, jawab Zeva. Benarkah itu? Lalu, siapa pria hoodie hitam? Tanya Zafi. Itu si Kak Neil. Apa? Kenapa wajahnya berbeda sekali? Zafi terkejut. Dia memakai sebuah topeng yang mirip seperti wajah manusia. Aku pernah melihat topeng seperti itu sebelumnya di ruang rahasia Paman Dominik. Tapi topeng yang dibuat Kak Neil adalah topeng yang dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik dan sulit untuk dicari. Berbeda dengan topeng Paman Dominik yang terbuat dari kulit manusia asli, ujar Zeva. Aku merasa ditipu. Zafi cemberut. Lalu kejutan apa yang kau maksud itu? Tunggu. Jangan menjawabnya. Kupikir aku sudah tahu. Kau mengirim Kenzo pergi untuk mengeksekusi stalker itu. Benar kan? Tanya Zafi. Benar sekali. Aku juga minta bantuan pada Papa untuk mengajari Kenzo sedikit teknik untuk menyiksa yang baik. Dia pasti belajar dengan sangat cepat dan bisa melakukannya, jawab Zeva. Wah, kau ini orang macam apa yang memberikan kejutan kepada kekasihnya? Penyiksaan seperti itu, sindir Zafi. Tentu aja aku. Lagi pula Kenzo pasti sangat menyukainya kok.
Dari tadi aku sudah melihat wajah Kenzo yang sangat kesal. Dia terlihat tidak tahan untuk tidak menyerang laki-laki itu. Makanya aku memberikan dia sedikit hadiah. Kenapa ini hadiah? Karena awalnya akulah yang ingin melakukan itu. Aku sangat ingin menguliti pria mesum itu dan menyiraminya dengan air garam. Tapi aku mengalah untuk Kenzo, jelas Zeva. Kau yakin Kenzo akan suka? Zafi sedikit meragukan itu. Ya aku yakin lah, aku ini pacarnya. Aku tahu banyak hal tentang Kenzo dan kau harus percaya padaku. Besok pagi Kenzo akan terlihat lebih baik dengan wajah bersinar. Zeva menepuk bahu Zafi. Kau terlihat aneh. Terserah kamu aja deh. Zafi mengambil stick game setelah menyambungkan televisi dengan game yang akan dia mainkan. Remaja itu berbaring di sofa, kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan Zeva. Tadi saat kami semua keluar dari rumah sakit, Jasmine langsung berlari kabur untuk menghindari Maxim. Bajingan itu malah mengejar Jasmine seperti orang gila. Lalu kau tahu apa yang terjadi? Tanya Zeva. Dia dipukul. Tebak Zeva. Salah. Ada seorang polisi yang saat itu keluar dari toko donat. Dia langsung menangkap Maxim dan berpikir kalau Maxim adalah seorang stalker yang sedang mengejar korbannya. Lalu Jasmine tertawa. Dia kembali berlari dan meninggalkan Maxim, jawab Zafi. Memang sih, wajah-wajah Maxim kadang seperti seorang kriminal. Zeva tertawa. Lalu, apa dia dilepaskan? Tanya Zeva. Iya, dilepaskan setelah kami menjelaskan apa yang terjadi. Polisi itu langsung memarahi Maxim agar tidak lari-larian di jalan dan membahayakan orang lain, ujar Zafi. Dia itu benar-benar ya. Selanjutnya bagaimana? Tanya Zeva. Dia langsung pergi. Dia bilang ingin membalas perbuatan Jasmine, jawab Zafi. Membalas perbuatan Jasmine? Bukannya dia yang mengejar Jasmine? Bocah gila. Zeva berdecak kesal. Sudahlah, lagi pula kita tidak tahu bagaimana jalan pikirannya Maxim, balas Zafi. Bagaimana dengan Gio dan Aluna? Biar ku tebak, mereka pasti pergi main game, benar kan? Tanya Zeva. Iya, memangnya apa lagi yang bisa mereka lakukan bersama selain bermain game sampai larut malam? Tapi kali ini mereka tidak pergi ke warnet. Gio merayu Aluna untuk mengatakan kalau ada game terbaru di rumahnya. Lalu tanpa pikir apa-apa lagi, Aluna langsung menyeret Gio untuk pergi. Ujar Zafi. Merayu Aluna memang sedikit mudah, celetuk Zeva. Dia melirik ponsel miliknya yang sedang berada di atas meja dan menampilkan panggilan dari Marcelo. Zeva mengambil ponsel tersebut kemudian mengangkat panggilannya. Halo papa, bagaimana keadaan di sana? Tanya Zeva. Kau bisa mendengarnya sendiri kan? Dari sana terdengar suara teriakan stalker. Kenzo melakukan itu dengan baik. Awalnya dia memang terlihat ketakutan, tapi lama-kelamaan dia malah ketagihan. Jelas Marcelo. Yang pasti dia menyukainya kan? Kalau begitu kejutan dariku berhasil dong. Terima kasih ya papa, ucap Zeva. Tidak masalah. Oh ya, aku menghubungimu karena aku memiliki sebuah misi untukmu, ujar Marcelo. Misi? Mendengar Zeva menyebut kata misi, Zafi langsung menarik-narik tangan gadis itu, memberikan isyarat agar Zeva menekan speaker. Zeva menekan speaker sehingga percakapannya dengan Marcelo bisa terdengar jelas. Ada sebuah kelompok yang terus mengacau di wilayah bagian selatan. Sebenarnya mereka tidak melakukan perusakan sama sekali. Mereka hanya bertingkah sok keren, namun mereka mengganggu orang-orang yang bekerja di sana. Apa kau bisa mengurusnya? Tanya Marcelo. Apakah ini hanya tugas untuk Zeva? Tanya Zafi. Kau juga bisa pergi menemani Zeva. Jika kalian pergi berdua, misinya akan selesai lebih cepat, jawab Marcelo. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi sekarang juga, ujar Zeva. Ya, selamat bekerja. Marcelo mematikan telepon lebih dulu. Tak lama kemudian, pria itu mengirimi informasi seputar misi yang harus dilakukan oleh Zeva dan Zafi. Mereka berdua bergegas mengganti pakaian dan bersiap untuk menjalankan misi tersebut. Jasmine berdiri di depan sebuah rak buku setelah berhasil melarikan diri dari Maxim. Dia memanggil taksi kemudian pergi ke toko
di kota sebelah hanya untuk mengunjungi salah satu toko buku. Walaupun ada banyak toko buku di kota tempat Jasmine tinggal, Jasmine tidak bisa memasuki toko tersebut karena dia tahu Maxim pasti bisa mencium keberadaannya jika dia belum keluar dari kota tersebut. Maka dari itu, Jasmine mengambil tindakan kedua. Jasmine kembali mengingat saat Maxim ditahan oleh polisi yang sedang memegang donat. Tiba-tiba, Jasmine tersenyum untuk menahan tawanya. "Kenapa tersenyum begitu?" tanya seseorang yang berdiri di sebelah Jasmine. Begitu mendengar suaranya, Jasmine terdiam. Perlahan dia menoleh ke arah Maxim yang berdiri di sebelahnya. Benar, itu adalah Maxim Dominicelli Toretto. Saat ini, remaja itu sedang memegang sebuah buku yang terbuka dan menatap lurus ke arah tulisan-tulisan indah tersebut. "Kau?" Jasmine sangat terkejut. "Jangan berisik di sini. Bukankah peraturan toko buku sama seperti perpustakaan? Kita tidak boleh terlalu berisik atau mengganggu orang lain," potong Maxim. "Bagaimana kau bisa ada di sini?" bisik Jasmine dengan suara sekecil mungkin. "Tentu saja, aku mencarimu," balas Maxim. "Tidak, maksudku, bagaimana kau bisa tahu aku akan pergi ke kota sebelah? Jangan-jangan kau sudah membuntutiku?" tanya Jasmine. "Tidak juga, hanya saja aku tahu kemana kau akan pergi. Kau ingin menghindariku, karena itulah kau datang ke tempat terjauh yang bisa kau tuju, baik itu negara lain maupun belahan benua lain. Namun, kemanapun kau pergi, aku akan tetap mengejarmu," jawab Maxim. "Kau sangat gila, Maxim," ujar Jasmine. "Aku memang sangat gila. Aku tahu itu dan aku bangga tentang hal itu." Maxim tersenyum miring. "Sebenarnya, kenapa kau melakukan hal ini? Kenapa kau terus menggangguku?" Jasmine menghela nafas. "Bukannya aku sudah mengatakan itu kepadamu sebelumnya? Aku melakukan ini karena aku tertarik kepadamu," balas Maxim. "Kau malah terlihat seperti seorang stalker sekarang," ujar Jasmine. "Setidaknya aku tidak menyakitimu seperti kebanyakan stalker di luar sana. Malah aku melindungimu di tempat ini." Maxim tersenyum. "Apa kau serius dengan kata-katamu itu? Maksudku, bagaimana kau bisa tertarik pada orang sepertiku? Kupikir aku tidak menarik sama sekali," dari Jasmine. "Aku malah tidak mengerti kenapa kau bisa berpikiran seperti itu. Memang banyak gadis yang memiliki sikap insecure, tapi kau tidak perlu insecure, karena tidak ada darimu yang perlu direndahkan atau merasa iri pada penampilan orang lain. Kau itu menonjol, wajahmu cantik, tubuhmu tinggi, langsing, kau memiliki proporsi badan yang bagus, dan yang paling penting," Maxim melirik dada Jasmine yang menonjol. "Sejujurnya, aku tidak pernah melihat yang sebesar ini sebelumnya," celetuk Maxim. "Sialan kau." Jasmine melayangkan buku di kepala Maxim. Remaja itu menahannya dengan mudah. "Hahaha, aku hanya bercanda. Maafkan aku, oke?" ucap Maxim. "Jangan bercanda seperti itu lagi. Apa kau tidak sadar kau sedang melecehkanku?" kesal Jasmine. Iya, aku minta maaf. Aku tidak sadar melakukannya. Aku hanya mencoba bercanda," jawab Maxim sedikit merasa bersalah. "Kau harus tahu, tidak semua hal bisa dijadikan candaan, dan tidak semua orang bisa menerima candaanmu itu," ujar Jasmine. Iya, aku mengerti." Maxim mengusap leher belakang. Dia cemberut. "Dan jangan memasang wajah cemberut seperti itu. Kau pikir aku akan luluh gitu?" tanya Jasmine. "Ya, luluh. Kenapa kau harus luluh karena ini? Tunggu, jangan-jangan kau benar-benar tergoda dengan wajah cemberutku ini?" Maxim mendekatkan wajahnya pada Jasmine. Dia memasang wajah cemberut yang semakin menjadi-jadi dan terlihat sangat imut. Mata Jasmine bergetar. Dia sedikit tidak tahan untuk melihatnya. "Sialan, hentikan itu." Jasmine mendorong wajah Maxim agar menjauh darinya. Maxim tertawa kecil begitu melihat wajah Jasmine memerah dan gadis itu terlihat kepanasan. "Kau sangat kurang ajar," ujar Jasmine. "Jadi aku dapat sebutan lain selain gila. Aku akan menerimanya dengan senang hati." Maxim mengedipkan sebelah matanya. "Dasar." Jasmine buru-buru mengambil sembarangan buku lalu berjalan melewati Maxim. Sebelum dia keluar dari area rak tersebut, Maxim menarik lengannya, kemudian mendorong Jasmine ke arah dinding.
Maxim menahan kedua tangan gadis itu di atas kepala, sementara buku yang terjatuh langsung ditangkap oleh Maxim sebelum menyentuh lantai. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Jasmine. Dia sangat terkejut dengan pergerakan Maxim yang begitu cepat, bahkan dia tidak menyangka kalau Maxim akan melakukan hal seperti itu. "Tunggu, hentikan. Jangan lakukan hal bodoh di tempat seperti ini, orang-orang bisa melihatmu," bisik Jasmine. "Apa yang kau khawatirkan? Kau sungguh takut jika orang-orang melihat kondisimu saat ini? Atau kau merasa malu karena aku memperlakukanmu seperti ini?" Maxim tersenyum miring. "Ayolah, minggir." Dari balik tubuh Maxim, Jasmine bisa melihat orang yang berlalu lalang. Dada Jasmine berdetak lebih kencang. Dia tidak bisa membayangkan jika nanti ada orang yang memergoki mereka seperti ini. "Lepaskan!" Jasmine menggerakkan lutut kanannya untuk menendang masa depan Maxim. Namun remaja itu menahan serangan Jasmine dengan tangan lain. "Tidak kena," ejek Maxim. Namun itu bukanlah serangan asli Jasmine. Gadis itu langsung menginjak kaki Maxim dengan kuat, membuat remaja itu hampir berteriak. Dia melepaskan Jasmine, lalu memegangi kakinya yang berdenyut sakit. Jasmine langsung berjalan melewati Maxim setelah merebut buku-buku yang tadi diambil. "Jasmine, tunggu!" "Au!" Maxim mengambil satu buku kemudian menyusul Jasmine menuju ke meja kasir. Maxim meletakkan buku yang dia ambil bersama buku-buku Jasmine yang hendak dibayar. "Apa ini dibayar bersamaan?" tanya kasir. "Tidak, iya." Maxim lebih dulu meletakkan sebuah kartu di atas meja kasir. "Aku tidak perlu ditraktir," ujar Jasmine. "Tidak usah malu begitu, traktiran adalah hal yang wajar, benar kan?" jawab Maxim. Jasmine tidak menjawab, dia hanya menantikan buku-bukunya setelah dibayar. Setelah seluruh buku selesai di-scan, Jasmine langsung mengambil mereka dan keluar dari toko buku. "Jasmine, tunggu!" Maxim menyusul Jasmine dari belakang dengan berlari. Jasmine berdiri di depan kios waffle. "Jasmine, apa kau mau makan waffle? Aku akan membelikannya untukmu." Maxim mengambil dompetnya, namun tidak ada uang tunai di sana. "Tuan, apa Anda menerima pembayaran kartu?" tanya Maxim. "Tidak, hanya pembayaran tunai saja. Sebaiknya kau menarik uang sebelum datang kemari," jawab pedagang. "Tunggu di sini, Jasmine. Aku akan menarik uang terlebih dahulu." Maxim hendak pergi, namun Jasmine menahan lengan remaja itu. "Tidak perlu, aku sudah membayarnya," ujar Jasmine. "Aku juga ingin beli." Perkataan Maxim dipotong oleh Jasmine yang memberikan waffle yang telah matang kepadanya. "Traktiranku, ini memang tidak setara dengan harga buku-buku itu, tapi kuharap kau menyukainya," ujar Jasmine. "Apa kau bercanda?" "Tentu saja, aku sangat menyukainya. Ini bahkan lebih berharga daripada uang yang aku keluarkan untuk buku-bukumu itu." Maxim langsung menerima waffle. "Kau pandai bicara, itulah sebabnya kau memiliki banyak pacar dan banyak wanita di dekatmu," sindir Jasmine. "Aku tahu itu, tapi ini adalah dua hal yang berbeda. Saat bersama mereka, aku menggoda tanpa memendam perasaan tertarik ataupun suka. Sedangkan dirimu, aku menggodamu karena aku tertarik kepadamu," ujar Maxim. "Kau menggoda lagi." Jasmine menepuk pelan bibir Maxim. Dia menerima waffle miliknya kemudian melangkah. "Kau akan kemana sekarang?" tanya Maxim. Jasmine tidak menjawab. Gadis itu berhenti di tengah keramaian. Rupanya di sana sedang ada seseorang yang bernyanyi bersama anggota bandnya. "Ini lagu James Friend Alina," ujar Maxim. "Kau tahu lagu ini?" tanya Jasmine. "Iya, aku cukup sering mendengarkannya. Playlist Alina adalah salah satu favoritku," jawab Maxim. Itu sedikit aneh. Biasanya para remaja laki-laki ataupun para pria tidak begitu menyukai Alina, karena lagu mereka lebih identik dengan para gadis. Yang menyanyi saat ini pun seorang wanita, ujar Jasmine. "Sejak kapan lagu memiliki gender?" sindir Maxim. "Bukan itu maksudku, bodoh." Jasmine menunjuk wajah datar. "Apa lagu favoritmu dalam playlist Alina?" tanya Maxim. "Soulmate," jawab Jasmine. "Baiklah, tunggu, kau tidak merencanakan sesuatu kan?" tanya Jasmine. "Memangnya apa yang bisa aku rencanakan?"
Maxim menyerahkan waffle yang baru digigit sedikit. Remaja itu langsung maju ke depan ketika wanita yang bernyanyi menyelesaikan lagunya. Maxim membisikkan sesuatu di telinga wanita itu. Mendengar perkataan Maxim, dia terkejut. Namun dia langsung mengangguk dengan senyuman lembut. Maxim mengambil tempat duduk yang tadi digunakan untuk bernyanyi. Dia melirik Jasmine yang sangat terkejut dengan aksinya. Aku akan mempersembahkan lagu ini kepada seseorang yang aku sukai, ujar Maxim. Musik mulai dialunkan. Begitu tiba saatnya, Maxim mengeluarkan suaranya dan menyanyi. Semua orang terdiam, termasuk Jasmine yang awalnya berpikir kalau Maxim sedang melakukan hal yang memalukan. Suara remaja itu ternyata sangatlah bagus, begitu tenang, lembut, dan menghanyutkan. Berbeda dengan kesan Maxim yang biasanya. Apa ini benar-benar Maxim? Ya, ini memang Maxim. Jasmine tahu itu dia. Namun, saat bersamaan, dia tidak terlihat seperti seorang Maxim yang gila. Sepanjang lagu mengalun, Jasmine tidak bisa melepaskan pandangannya dari Maxim yang sangat menikmati aksinya. Setelah selesai, semua orang bertepuk tangan termasuk Jasmine. Maxim terlihat cengengesan dan malu-malu saat berdiri. Kemudian wanita yang tadi bernyanyi menepuk lengan Maxim dengan wajah memerah. Wanita itu pun mengelurkan tangan yang membawa ponsel. Jasmine langsung tahu apa yang terjadi. Wanita itu meminta nomor Maxim. Dia pasti tertarik pada Maxim. Ya, sekarang aku tambah mengerti kenapa dia adalah seorang magnet penarik wanita. Pikir Jasmine. Gadis itu membalikkan badan untuk melangkah pergi. Jasmine, tunggu! Teriakan Maxim membuat Jasmine berhenti melangkah. Dia langsung menoleh ke belakang ke arah Maxim yang sedikit kesulitan keluar dari kerumunan. Jangan tinggalkan aku, rengek Maxim. Setelah berhasil melepaskan diri dari kerumunan, Maxim langsung berlari dan mendekati Jasmine dengan wajah cemberut. Kenapa kau meninggalkanku? Kesal Maxim. Jasmine tertawa. Apa? Kenapa kau malah tertawa? Kau menertawaiku ya? Maxim semakin kesal. Dia melipat kedua tangannya dengan sedikit wajah cemberut. Sudahlah, jangan membuat wajah seperti itu. Jasmine menarik pelan pipi Maxim dengan senyuman kecil, membuat Maxim menghentikan ekspresi cemberut, digantikan wajah tidak percaya. Bagaimana kalau kita balik sekarang? Hari sudah larut, ajak Jasmine. Iya, ayo kita kembali. Maxim mengangguk. Dia berdiri di sebelah Jasmine. Apa kau menyukai pertunjukanku tadi? Tanya Maxim. Iya, aku sangat menyukainya. Suaramu bagus, puji Jasmine. Sungguh, wajah Maxim memerah. Iya, dan hentikan wajahmu itu. Kau membuatku sedikit kesal, balas Jasmine. Hehehe. Maxim cengengesan lagi. Tadi wanita itu minta nomormu kan? Apa kau memberikan nomormu? Tanya Jasmine sembari membalikkan wajah. Tidak kok, kenapa? Jangan bilang kau cemburu ya. Maxim tersenyum kecil. Cemburu? Apa yang kau katakan? Siapa juga yang cemburu? Jasmine panik. Loh, kenapa panik begitu? Aku kan hanya bercanda. Tapi kalau kau tidak bercanda juga tidak apa-apa kok. Aku malah senang, ujar Maxim. Diam kau. Jasmine langsung berlari meninggalkan Maxim. Tunggu aku, Jasmine sayang. Maxim berlari menyusul Jasmine.